Halo Scorpio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kartu untuk pembacaan umum ya, dengan judul bantuan semesta untukmu di bulan Desember. Ada bantuan apa aja dari semesta untuk kamu di bulan Desember? Kita minta bantuan kartu-kartu mungil ini di toples ajaib saya. Kenapa saya bilang toples ajaib? Ini toples biasa aja, tapi banyak yang akurat ya. Kebanyakan akurat. Saya sering ramal orang secara pribadi di rumah ya. Mereka sering konsultasi sama saya di rumah tuh. Saya pakai ini aja. Saya pakai kartu ini. Sebelum saya buka kartu tarot, saya pakai ini dulu. Kalau jawabannya apa? Tapi ini saya rahasiakan. Saya nggak tampilkan kalau orang datang di rumah tuh saya nggak keluarin toples ini. Ini khusus untuk di videoin aja. Dan emang sih saya sering intip di sini. Orang ini datang mau baca apa ya? Kira-kira jawabannya apa gitu. Saya buka di sini dan saya dapat jawabannya. Ternyata benar tuh. Pas dia nanya, cocok tuh dengan kartu-kartu yang terpilih di sini itu dari kartu-kartu mungil ini. Jawabannya ada di kartu-kartu mungil ini ternyata. Jadi pas saya buka kartu tarot tuh udah terjabar gitu. Ya. Sudah ada jawaban. Membantu sekali untuk saya bisa mengartikan melalui kartu tarot. Oke, di sini ada permaisuri. Ini ada serius, ada effort, ada taubatmu berkahmu. Amin. Sini ada didatangi pengirim magic. Wah, hati-hati coy. Kamu akan tahu siapa yang magicin kamu selama ini. Ini ada tower moment. Ada menjatuhkan kamu melalui magic ya. Ada yang curang di belakang kamu. Wah, hati-hati ya. Kita flashback dulu ya. Kamu pernah jatuh, kamu pernah rapuh, kamu pernah kecewa sedalam-dalamnya, kamu pernah tersakiti sedalam-dalamnya, kamu pernah berada di titik terendah. Ini pengaruh magic loh. Ini pengaruh dari orang-orang sirik loh. Ini pengaruh dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu loh ya. Karena ya ada juga dari sikap negatifmu sendiri, kesalahan-kesalahanmu sendiri yang menyebabkan kamu jatuh. Tapi juga sikap-sikap kamu sendiri juga membuat orang dendam mungkin. Coba dikoreksi ya. Nah, kalau kamu ngerasa gitu berarti emang kamu punya power tinggi, kamu hebat, kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki mereka, dan mereka berusaha keras untuk menjatuhkan kamu, dan mereka fokus banget loh untuk menjatuhkan kamu tuh nggak setahun 2 tahun, lebih malah pakai magic gitu. Makanya kamu sering jatuh, sering terpuruk, sering mandek ya. Itu dicek ya energi kamu ya. Di sini saya lihat, atau untuk kalian mengalami tower moment sebelumnya ya, rezeki kalian mandek, hubungan kalian on off, pasangan kalian jadi egois ya, kamu sangat bekerja keras tetapi hasilnya nggak sesuai, selalu hanya berhasil dalam angan-angan doang gitu. Mari kita cek bantuan semesta untuk kamu di Desember ini. Saya lihat kamu akan bangkit dari keterpurukan itu. Kamu akan pulih setelah kau bersihkan energi magic itu, dan kamu akan didatangi oleh orang yang memagic kamu. Dan kamu ini ya, mungkin kamu sudah ngerasain, mungkin kamu udah tahu siapa orangnya, tapi kamu masih belum percaya. Nanti dalam waktu dekat ini di Desember, kamu akan didatangi orang pengirim magic ini yang membuat kamu yakin, dan kamu harus jaga diri. Kamu harus magar diri nih. Bersihkan energi dulu supaya kamu bisa magar diri ya. Oke, kalau kamu butuh pembersihan energi magic itu, atau buka aura rezeki, aura jodoh, silakan kontak saya ya. Kalau hatimu tergerak di saya, silakan. Kalau hatimu tergerak di orang lain yang kamu lebih yakin, ya sudah,
Yang penting kamu harus bersihkan energi aja, karena ini berhubungan erat dengan hal-hal magic ya, gitu. Sini kamu mungkin beberapa dari kalian sudah bertaubat atas kesalahan-kesalahan kalian di masa lalu. Ini ada taubatmu, berkahmu ya. Jadi ketika kau sudah bertaubat, maka kamu akan mencapai kesuksesan besar. Kesuksesan ini ada permaisuri, berarti ada kedudukan terhormat, kedudukan terpandang, kedudukan populer, kedudukan yang diagungkan oleh banyak orang, diinginkan oleh banyak orang ya. Nah, di sini kamu perlu serius ya, keseriusan, effort kamu itu yang menentukan hasil ini. Jadi berjuanglah ke sana, jangan hanya angan-angan. Kamu banyak berangan-angan sih ini, terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak mimpi, tapi ketika wujudkan tuh selalu aja gagal total ya. Mungkin karena pengaruh energi-energi negatif ini ya, pengaruh dari energi-energi magic ini, sehingga kamu sering bisa senang hanya dalam hayalan gitu. Ini berdampak banget ya, kalau energi magic itu mereka berusaha untuk menjatuhkan kita secara magic ya. Kita nggak sadar itu, tapi emang kita stagnan, emang kita terpengaruh, emang kita down, emang kita buntu saat malam pingin kerja. Badan berat banget, mager gitu. Saat ingin harus fokus konsentrasi dalam bekerja, tiba-tiba buyar, sering bingung, sering lupa, pokoknya hal-hal yang memperlambat kinerja kita ya, aktivitas kita. Lupa, malas, badan serasa berat bergerak, kehilangan mood ya, kita sering bad mood ya, pikiran kita naik turun, kita gagal fokus. Itu pengaruh-pengaruh negatif ya. Nah, jadi kamu disarankan untuk bertaubatlah. Sebaik-baiknya kita pasti punya salah di mata ilahi. Dan kalau pengen baik, lebih baik, maka bertaubat atas segala dosa-dosa kita dulu. Jangan terlalu fokus pada orang-orang yang buruk ini, tapi kita bertaubat dulu. Karena di situ, setelah kita bertaubat, kita koneksikan diri kita dengan ilahi, kita lebih meningkatkan ibadah, keimanan dan ketakwaan. Disitulah mulai terlihat siapa aja ya, siapa aja yang tidak menyukai kita, apa penyebab kita selalu gagal, apa penyebab kita hancur, hubungan kita hancur, rumah tangga hancur, rezeki kita seret. Nah, kalian akan pahami itu setelah kau bertobat ya, dan pembersihan energi ya gitu. Di sini saya lihat kamu akan bangkit. Kamu setelah kamu bersihkan energi, kamu buka aura rezeki, aura jodoh, aura cinta lah ya. Karena kalau sudah menikah kan nggak mungkin cari jodoh lagi ya. Jadi aura rezeki, aura positif, aura jodoh, aura cinta ya. Itu kamu akan dicintai oleh banyak orang ya. Nih ya, kamu akan disukai di mana-mana, orang like sama kamu gitu. Apalagi kamu sebagai konten kreator ya, atau kamu berbisnis online, itu banyak yang ngefans nanti sama kamu. Kamu akan bangkit sebangkit-bangkitnya, kamu punya power besar, kamu punya kedudukan, kepemimpinan ini. Bantu oleh semesta untuk mewujudkan mimpimu. Jadi yang tadi angan-angan ternyata tidak menjadi angan-angan belaka, tapi akan terwujud sesuai angan-angan. Berapa dari kalian pingin punya aset ya, pingin punya harta, pingin punya pasangan, pingin punya kedudukan yang tinggi. Nah ini ada semua ya, ada kok ya, ada sayang, ada ya. Fokus saja, ini tentang fokus. Kalau kamu pingin menambah ilmu ya, maka fokuslah menambah ilmu ya, meningkatkan skill ya, itu memperluas wawasan. Silakan lakukan aja ya. Kita hidup itu adalah belajar, jadi jangan pandang umur. Orang belajar tuh kapan aja bisa, umur berapapun. Kalau ingin belajar ya belajar aja gitu, memperluas wawasan kan, memperluas pemahaman, sudut pandang gitu ya.
Dan di sini kamu akan makin fokus ya, kamu makin serius, kamu dituntut untuk serius sih, karena kamu akan sibuk nanti, sibuk job-job, tawaran-tawaran kerja yang banyak, dan kamu punya keahlian khusus. Mungkin kamu adalah seorang seniman, kamu itu penyanyi, kamu itu pengukir, pelukis, atau kamu dari tangan kamu itu kamu bisa menghasilkan satu benda atau satu karya yang mungkin kamu pencipta lagu atau apalah itu. Dari tangan kamu bisa menghasilkan cuan-cuan. Tuh. Nah, saya di sini yang tadinya rezeki kamu jarang masuk ya, lambat atau jarang ada gitu ya. Kadang ada, kadang tidak, lebih banyak tidaknya daripada adanya. Nah, ini lebih lancar nantinya ya. Kamu memiliki power, nanti kamu punya kedudukan, kamu makin sibuk nanti, kamu akan mewujudkan semua hayalan indah kamu ini. Oke. Kita cek lebih detail ya, lebih detail lagi soal karir dan keuangan. Nih, keuangan kamu lebih stabil ya, karir kamu masih menetap di kamu, bahkan lebih naik lagi. Kamu nggak usah khawatir kehilangan kedudukan itu ya. Berapa dari kalian akan tetap dipakai, tetap berguna, tetap bermanfaat, tetap dibutuhkan. Orang-orang hanya stagnan di kamu gitu. Orang-orang yang membutuhkan karyamu, membutuhkan kamu, membutuhkan apa ya, kualitasmu itu sudah melekat di kamu gitu. Misalnya kamu punya produk, itu mereka sudah tergantung dengan produk tersebut, dan itu keasliannya tuh tidak diragukan lagi dari tangan kamu gitu. Udah kepincut banget nih ya, udah melekat. Jadi ada kestabilan secara finansial, ada kedudukan yang membuat kamu sangat sibuk, udah beda level sama yang sama teman-teman kamu ya. Kamu sudah jarang berkomunikasi dengan teman-teman kamu karena kamu lebih fokus kerja di sini. Ya, di sini kamu akan melepas beban. Segala beban tanggung jawab kamu itu akan lebih ringan karena secara finansial udah stabil. Saya lihat kalau karir juga kamu dapat kedudukan yang penting, jadi kamu sudah nggak ngubris hal-hal yang dramatis itu ya. Dan di sini ada dua pemasukan dari arah yang berlawanan, yang bikin kamu tuh bingung kenapa baru sekarang gitu. Ya. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Itu divine timing ya. Kita cek untuk pesan-pesan semesta yang berhubungan dengan pencapaian kamu. Pesan semesta sekaligus bantuan yang berhubungan dengan energi kamu di Desember ini. Scorpio, menarilah menikmati mewahnya kesederhanaan ini. Hidupmu akan makin istimewa terasa. Jadi nikmatilah ya hidupmu dalam kesederhanaan, maka di situ akan terjadi kamu akan merasa hidup ini wow, istimewa banget. Dan kamu akan makin diistimewakan. Hidup kamu makin wah gitulah ya. Jadi nikmati aja hidup ini dalam kesederhanaan, maka kamu akan merasakan hal-hal istimewa. Oke, jagalah adabmu pada diri sendiri, lakumu pada orang lain ya, tingkah laku ya, kepada orang tua serta pada setiap usia dan semua kalangan, karena dari situlah derajatmu diangkat. Jadi kita tuh kalau ingin derajat diangkat, kita harus perbaiki adab kita terhadap diri kita. Jangan terlalu membuat diri kamu berdosa ya, karena
kita harus minta maaf sama diri, karena kesalahan-kesalahan kita membuat diri kita berdosa kan. Nah, jadi jagalah adabmu pada diri kamu, pada orang tua, kepada setiap usia. Berarti walaupun mereka anak-anak ya, tapi kita jaga adab kita. Berarti kita menuntun mereka untuk menjadi orang yang beradab gitu kan. Kita menunjukkan hal-hal positif yang menjadi contoh. Kita patut dicontoh untuk generasi-generasi kita, ya, generasi kita selanjutnya ya gitu. Jadi setiap usia itu ya santunlah kepada mereka, jagalah adab kamu kepada mereka. Jangan mentang-mentang mereka lebih kecil dari kamu, lebih rendah, lebih kamu lebih tinggi dari mereka, atau kamu lebih dewasa secara usia, lalu kamu memperlakukan mereka seenaknya aja. Nggak boleh gitu ya. Adab kita lah yang menentukan derajat kita ya gitu. Jangan memandang orang itu dari segi kedudukannya saja baru kita hargai ya, dari segi materi jangan ya. Perlakukanlah orang dengan baik jika kamu ingin menjadi pribadi yang baik. Oke, ada hal penting yang harus kau gali dalam diri. Dengarkan intuisimu. Nah, dengarkan intuisi kamu ya. Ada sesuatu yang penting banget harus kau gali dalam diri kamu, dan itu bakal bermanfaat untuk dirimu selamanya, atau yang bakal menuntun kamu pada kesuksesan yang kau cari, pada angan-anganmu. Oke. Langsung lompat. Nih, jika kamu sudah bisa mengalahkan egomu, maka apapun dan siapapun tidak dapat mendistraksi kamu lagi. Jadi yang pertama kali harus kita lawan adalah ego kita. Kita harus kalahkan adalah ego kita dulu, baru kita bisa mengalahkan siapapun ya. Jadi kita tidak bisa didistraksi, kita tidak bisa dimanipulasi, kita tidak bisa dikuasai, kita nggak bisa diprovokasi. Itu karena ego kita tadi udah nggak labil gitu, udah bisa kita bijaksana ya, atau dewasakan gitu ya. Ketika kamu sudah tidak lagi berharap apa-apa lagi di dunia ini, maka itulah kekayaan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, orang-orang yang sudah spiritualnya tinggi, walaupun mereka kaya raya, mereka menganggap mereka semakin kaya, semakin cerdas, semakin kaya. Mereka menganggap mereka belum tahu apa-apa, mereka menganggap mereka nggak punya apa-apa. Itu orang-orang yang menempuh jalur spiritual tinggi ya, yang sudah derajatnya udah tinggi tuh mereka gitu ya. Jadi kalau kamu makin hari makin mencapai sukses, tapi kamu makin sombong, makin membedakan diri dengan orang-orang rendah, orang-orang di bawah level, atau kamu ngerasa diri lebih wow, berarti ego kamu yang bekerja di sini ya. Itu ya. Jadi kamu akan kehilangan kebahagiaan, walaupun kamu secara finansial masih stabil, tetapi secara kebahagiaan kamu nggak dapat karena ego kamu tadi ya. Ketamakan, keserakahan pasti ada kalau kita ego ya, keegoisan itu. Kalau pengen bahagia ya tempuhlah jalan spiritual, karena spiritual itu membuat kita tuh bisa merangkul semuanya gitu, memiliki semuanya. Dan kita akan sadar bahwa semua yang kita miliki pun bukan untuk selamanya gitu, bukan tidak abadi di tangan kita gitu. Kita bisa merangkul semuanya, tapi ya kita bisa memiliki semuanya yang kita impikan. Tetapi ketika kita sudah tidak merasa segalanya adalah milik kita, kita sudah merasa bahwa itu sesungguhnya hanya titipan ya, itu sesungguhnya ya saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa gitu, saya nggak memiliki apa-apa gitu. Berarti pencapaian kamu itu tidak hanya kau gunakan sendiri,
tidak kau pamer-pamerkan ya, tapi kamu akan mempergunakan untuk hal-hal amalia gitu ya. Jadi kalau kita semakin ngejar dunia ini, dia semakin lari. Kalau kita berbalik membelakangi, maka dia akan mengejar kita ya. Gitu. Nggak usah dikejar, nggak usah memaksa gitu ya. Ketika kita udah nggak mengharapkan apa-apa lagi, maka itulah kekayaan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita nggak lagi mengejar dunia, kita bekerja saja ya, bekerja saja tanpa mengharap lebih. Kita lebih mengutamakan integritas, kualitas, kerja keras, maka mau nggak mau tetap kekayaan itu akan ngejar kita gitu ya. Nggak usah ngejar materi, nggak usah ngejar duit, buatlah gimana caranya duit yang cari kita gitu, uang itu yang cari kita, gimana caranya, pikirkan sendiri, cari tahu sendiri. Ya itu tadi, fokus sama kerja keras ya, fokus ibadah, fokus berbuat baik, jangan mengejar dunia. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Victim mentality harus dilawan atau kau akan menjadi korban selamanya. Jadi ya kita tuh jangan memposisikan di posisi korban terus, memposisikan diri, membiarkan diri kita menjadi korban gitu, selalu menjadi korban. Jangan terlalu berkorban, jangan selalu menganggap kita nggak bisa. Pokoknya victim mentality itu dibuang lah. Kita harus jadi apa ya, manusia yang punya power gitu, percaya diri lah bahwa kamu tuh bisa. Jangan di posisi korban terus gitu ya. Kita lah yang mengizinkan orang-orang merendahkan kita, kita lah yang mengizinkan orang-orang menetapkan kita di bawah. Kalau kita nggak mengizinkan, maka kita akan di atas gitu. Jadi jangan salahkan orang lain, diri sendiri yang mengizinkan, maka itu yang terjadi gitu ya. Ini ada kata bijak yang bermanfaat untuk kamu. Kita pilih-pilih salah satu dari sini dan angkat kembar ya. Jika kamu sering melihat atau pernah melihat angka kembar ini, walaupun kamu nggak pernah melihat atau nanti kamu akan lihat, ya ini tetap berlaku pada kamu ya. 0404 ini, peka pada situasi dan kondisi, analisa untuk menentukan langkah-langkah pilihan, dihargai usaha Anda, memulai sesuatu yang baru, konstruktif, optimis. Oke, di sini apa ya? Kamu dianjurkan untuk pekalah terhadap situasi dan kondisi. Lebih baik kau analisa dulu sebelum kau mengambil langkah dan pilihan tersebut gitu. Usaha kamu tuh akan dihargai ya, kamu akan dapat apresiasi ya. Kamu akan memulai sesuatu yang baru dan ada sesuatu yang kau perbaiki, ada pembaruan ya, peningkatan, perbaikan. Dibutuhkan keoptimisan untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Usaha kerja keras kamu tuh nggak sia-sia loh, kamu akan mendapatkan penghargaan ya. Jadi yang pernah atau sedang melihat angka 44, berarti intuisi kamu akan makin tajam, kamu lebih analitik ya, kamu lebih berhati-hati dalam mengambil pilihan atau langkah. Usaha kamu itu akan dihargai ya, akan berhasil ya. Kamu akan memulai sesuatu hal yang baru nanti di Desember ini ya, dan juga kamu akan makin optimis, percaya diri gitu ya. Nah, di sini 18. Kalau kamu pernah melihat angka ini atau nanti kamu akan lihat
atau kalau kamu nggak lihat pun ini berlaku pada kamu ya. 18-19. Kamu tuh pribadi yang mulia, hati kamu tuh dermawan banget, baik banget ya, tapi rawan untuk dimanfaatin. Terlalu baik kamu, jadi sering dimanfaatin. Perkataanmu jaga ya, hati-hati dengan perkataanmu. Jangan terlalu banyak berjanji ya, jangan terlalu cepat memberi saran juga, jangan terlalu cepat bicara gitu ya. Ditahan-tahan dulu, analisa dulu ya. Sebelum kamu berkata-kata, sebelum kamu mengambil langkah itu hati-hati ya. Jangan terlalu berjanji gitu, karena orang-orang yang serakah mereka akan menuntut janji kita walaupun dalam keadaan kita sedang belum bisa gitu. Mereka akan maksa ya. Jadi jangan terlalu cepat berkata-kata, terutama mengenai janji gitu ya. Kamu itu unik loh, kamu itu punya kreativitas tinggi, ide-ide kamu selalu berlian ya. Kamu tuh selalu out of the box gitu, makanya kamu sering dijadikan role model gitu ya bagi banyak orang. Banyak yang kagum padamu, banyak yang ya bagi orang-orang tuh kamu tuh role model mereka gitu ya. Dan kamu tuh kayak pribadi yang optimis banget, pede banget, dan positif banget gitu. Dan kamu patut untuk diapresiasi ya. Hati-hati, kamu akan bertemu dengan orang yang salah. Jadi kebaikan kamu, kedermawananmu, kesuksesanmu ini rawan dengan orang-orang yang salah. Hati-hati ya, jangan sampai kamu bertemu dengan orang yang salah, karena itulah ya bahaya buat kamu ya gitu. Walaupun kita sukses, walaupun kita cerdas, walaupun kita terpandang, tapi kalau kita bertemu dengan orang yang salah dan kita terjebak dalam kuasa mereka, kita akan kehilangan semua kelebihan yang kita miliki. Misal kamu adalah orang yang dihargai banget, tapi kamu dealing sama orang yang abal-abal, ya reputasi kamu pasti hancur lah ya gitu. Oke, secara kualitas sih, secara quality ya gitu ya. Oke, tidak ada kata terlambat untuk menjadi dirimu yang seharusnya. Jadi kalau selama ini kamu bertopeng, selama ini kamu nggak menjadi diri sendiri, cobalah untuk menjadi diri sendiri ya. Nggak apa-apa, kayak Wauta gitu ya. Dia tetap menjadi dirinya sendiri ya. Oke. Wauta yang tali abu itu loh, yang viral, yang sama Ahmed itu ya, dari Turki ya. Dia apa adanya aja, jadi diri sendiri aja. Disukai atau nggak disukai ya dia apa adanya aja gitu. Jadi nggak ada kata terlambat untuk menjadi diri sendiri agar kita bahagia gitu ya. Untuk menjadi yang terbaik kamu harus mengatasi yang terburuk ya. Hal-hal buruk itu bisa kau atasi, harus kau atasi. Kalau kamu ingin menjadi yang terbaik, kamu harus bisa menghadapi, menyelesaikan, menuntaskan hal-hal yang terburuk ya. Inisial nama kamu yang resonate di pembacaan saya di sini. Scorpio. Anak saya sudah masuk di kolong lagi, kolong meja. W, Z, J, inisial nama maupun inisial nama kota, desa, negara kamu atau dia ya. W, Z, J, M, ini nama kota, nama desa atau nama negara ya, atau nama kalian, inisial nama kalian ya. W, Z, J, M, S, U, B, Q, L, H,
N E X O A I G K V R D T F. Oke, tanggal lahir dan usia kalian yang resone di sini. Kalau ada usia yang tinggi di atas 50 tahun, berarti memang mereka udah profesional, itu udah makan banyak asam garam dalam hidup, jadi wajarlah mereka sukses ya. Itu sudah banyak latihan, udah kenyang makan asam garam dalam jatuh bangun karirnya, jadi wajarlah mereka mencapai kesuksesan. Udah patutlah mereka manen hasil ya, hasil dari perjuangan mereka tuh ya. Jadi wah, kenapa nih usianya kok sampai 60 ke atas? Emang banyak sih orang-orang sukses tuh di saat mereka makin sukses ketika mereka udah mencapai usia lanjut, udah dapat apa ya kayak pencapaian tertinggi lah, karena mereka udah lama berjuang ya, lama banget. Bukan kayak kita yang baru usia 40 aja udah ngeluh kurang berjuang, malah pingin mencapai puncak tertinggi. Ya, orang yang 70-an lebih saja mereka masih berjuang kok ya. Tuh, jadi jangan pernah merasa pesimis dengan usia. Sukses itu sebenarnya bonus. Yang harus kita prioritaskan adalah effort kita, usaha kita tanpa henti ya, gitu. Pantang menyerah walaupun dimakan usia ya. Oke, ini usia, tanggal lahir dan usia ya. 65, 57, 36, 5, 10, 20, 58, 47, 17, 50, 34, 51, 69, 29, 59, 19, 55, 40, 21, 53, 44, 71, 61, 16, 23, 33, 2, 31, 62, 37, 32, 73, 41, 22, 25, 72, 64. Oke, kita masuk ke zodiak yang terkoneksi. Untuk kalian yang resone dalam pembacaan saya. Taurus, Gemini, Pisces, Virgo, Aries, Sagittarius, Scorpio, Cancer, Leo, dan Capricorn. Oke, demikian pembacaan saya ya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja teman, saudara, tetangga, pasangan mereka berzodiak yang sama dengan kamu, dan ini bisa diafirmasikan untuk mereka juga ya. Demikian, saya doakan 10 dari kalian yang menonton video saya ini menjadi miliarder di tahun 2025 nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.